tempat makan yang sudah bisa mecah millet sendiri ini dengan punya mereka berdekatan. Tujuannya ketika yang ini makan millet ini ya. Halo teman-teman peternak burung lovebird di seluruh Indonesia. Jadi hari ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mempercepat anakan burung lovebird untuk bisa makan millet ya. Di belakang saya ini anakan biola saya kemarin sudah saya pisah. Oke, langsung saja bagaimana caranya, ikuti saya. Nah, ini anakan biola saya yang kemarin ya, yang saya panen. Ini menetasnya pada tanggal 9 Februari tahun 2021. Artinya hari ini tanggal 21 Maret mereka genap berusia 41 hari untuk yang paling besar, yang menetas pertama. Karena pada tanggal 9 Februari itu yang menetas hanya satu, jadi yang terbesar ini usianya hari ini 41 hari. Nah, ini karena bulunya sudah tumbuh sempurna seperti ini ya, 2 ekor itu. Jadi saya tidak lagi menyimpannya di dalam inkubator, namun di dalam sangkar supaya dia lebih cepat mandiri. Tuh teman-teman bisa lihat. Ketika saya pisahkan, saya siapkan cepuk untuk menyimpan pakan ya. Itu pakannya sama yang saya kasih 3+1, terserah mereka mau milih millet atau mau milih kenarisit atau gabah. Yang jelas semuanya tersedia di dalam cepuk situ. Dan satu lagi yang harus kita siapkan adalah air minumnya ini. Nih harus bersih. Kemudian di lantai yang paling bawah, lantai sangkar, kita kasih juga tempat menyimpan pakan supaya mereka mudah untuk menjangkau. Oke, kita ambil pakannya dulu. Nah, ini kita tambahkan dulu yang di sini ya, supaya mereka bebas memilih di mana yang mereka mau makan ya. Jadi harus kita siapkan semua. Kemudian di cepuk bawah itu ya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini kita masukkan juga ini ya. Ini tujuannya karena mudah mereka untuk menjangkaunya. Nah, ini tuh, jadi mereka akan milih yang mana yang paling mereka sukai tempatnya. Nih, ini kita lihat tuh ya. Nah, ini caranya seperti ini tuh. Ternyata mereka lebih memilih yang di bawah. Tuh, sudah belajar. Tuh. Ya. Teman-teman bisa melakukannya apabila menyimpannya di kardus atau di kotak, maka bisa dihambur di lantai tempat penyimpanan mereka. Nih. Tuh. Ini usianya 41 hari ya. Memang apabila kita lolos sendiri, kemungkinan untuk cepat mandiri itu lebih besar daripada bersama induknya. Kalau bersama induknya usia untuk bisa mandiri itu 50-60 hari. Nah, ya. Jadi sekaligus mereka istirahat, mereka bisa sambil makan bijian yang kita siapkan. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga pada saat usia seperti ini ya, kita harus sering memantau temboloknya. Apabila kosong, itu artinya mereka belum bisa makan sendiri atau mecah millet. Jadi sebisa mungkin kita cek, apabila kosong kita bantu loloh ya, supaya temboloknya terisi. Kemudian kita biarkan lagi, kita siapkan pakan di tempat seperti ini dan airnya. Kemudian kita pantau, apabila dia makan millet, artinya itu sudah aman untuk tidak kita bantu loloh lagi. Namun di usia seperti ini saya rasa kita harus rutin memantau apakah dia bisa makan atau belum. Dan untuk memastikannya itu dia udah bisa mecah millet, kita juga harus lihat bekas dia makan bijian ini. Biasanya ada ampasnya. Apabila ada yang terkupas, itu tandanya mereka sudah bisa mecah millet. Selain kita pantau seperti ini tuh ya, sambil makan tuh. Namun masih main-main ya, masih seperti digigit seperti itu. Namun untuk memastikannya kita lihat di dalam pakan kita itu ada ampas dari gabah atau kenarisit atau miltih yang mereka buang. Tuh.
Nah, itu yang kecil belajar mecah millet tuh. Nah, kemudian setelah menggunakan cara ini, cara kedua adalah dengan cara kita gandengkan burung lovebird yang sudah mandiri, indukan atau paut yang sudah bisa mecah millet berdekatan dengan sangkar mereka. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini kita gandeng ya. Nih berdekatan ya. Sebisa mungkin ya, pakannya ini berdekatan seperti ini. Nah, seperti ini ya, tempat makan yang sudah bisa mecah millet sendiri ini dengan punya mereka berdekatan. Tujuannya ketika yang ini makan millet ini ya, ketika dia makan millet, mereka melihat dan mencontohnya, mengikuti yang sudah bisa makan millet sendiri ini ya, sehingga yang anakan yang baru belajar ini mengikuti cara dari yang sudah mandiri seperti itu. Itu cara-cara untuk melatih mereka bisa cepat mecah millet. Nih, ini di usia 41 hari seperti ini. Saya tahu karena saya catat. Suara tikus atau suara kucing, bro? Kita diam dulu. Di sana suara tikus atau kucing, sepertinya kucing. Nah, jadi kenapa saya tahu ini usianya 41 hari yang paling besar, karena pada saat menetas saya catat tanggalnya ya, yaitu tanggal 9 Februari 2021. Nih, tepat hari ini yang paling besar 41 hari. Sudah belajar mecah millet. Ini caranya ya. Cara pertama kita taruh di tempat cepuk seperti itu, yang tempat yang mudah dijangkau. Kemudian cara kedua, kita dekatkan indukan atau paut yang sudah mecah millet berdekatan dengan mereka. Tujuannya supaya mereka mengikuti yang sudah bisa mecah millet ini untuk makan ya, seperti itu. Dan kita harus memantau juga tembolok mereka. Apabila kosong, kita bisa bantu loloh sehari sekali. Nih, oke, seperti itu ya. Nah, jadi melatihnya ini pun tidak harus di dalam sangkar seperti ini, bisa di dalam kotak tempat penyimpanan kita, di dalam inkubator. Kita siapkan tempat makannya. Biasanya teman-teman peternak itu naruhnya di lantai supaya dia mudah untuk mengambilnya atau menjangkaunya. Seperti yang saya lakukan ini ya, di dalam tempat yang lebih besar, di lantai sangkar supaya mereka bisa lebih mudah menjangkaunya. Dan saya juga tetap menyiapkan di cepuk ya. Seperti ini mereka sudah bisa mendatangi sendiri. Nih, tuh yang sana, ketika dia makan mereka akan melihat dan secara tidak langsung mereka akan mengikuti cara yang sudah mandiri. Oke, demikian ya cara saya untuk melatih supaya anakan burung lovebird bisa cepat untuk mecah millet. Seperti yang saya bilang tadi ya, taruh di cepuk atau di lantai sangkar kita, pakan biji-bijiannya, dan dengan cara menggandeng dengan yang sudah mandiri supaya mereka bisa mengikuti cara makannya. Oke, demikian, salam sukses untuk semuanya dan semangat.